Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu di hari ini. Apa kabar? Saudara, kita ada sebagaimana berada di hari ini semua karena anugerah Tuhan. Sepakat? Amin. Karena itu mari kita dahulukan Tuhan di hari ini. Dan Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Yesus Kristus, kami muliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur karena kami ada di hari ini, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Engkau telah menjaga, menyertai istirahat tidur kami di sepanjang malam. Dan kami percaya hari ini ada rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kami. Karena itu sebelum kami beraktivitas, firman-Mu kami dengar, kami renungkan, mengurapi kami semua, membuka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan baca ada satu pernyataan yang luar biasa dari Rasul Paulus di 2 Korintus pasal 12 pada ayat 9 bagian B. Dia katakan begini, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kalau saya analisa pernyataan Rasul Paulus ini, dia hendak mau menyatakan kepada kita, mari kita hidup bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Amin. Mengapa? Ya karena tidak ada manusia yang sempurna. Betul? Artinya semua manusia pasti punya kekurangan, punya kelemahan dan keterbatasan. Tapi tidak semua orang mau mengakuinya, itu persoalan. Mereka merasa diri paling baik, paling benar, paling suci, paling pinter, paling apa lagi? Pokoknya paling dan paling. Mereka cenderung membandingkan diri mereka dengan orang lain. Iya kan? Sehingga tanpa menunggu waktu lama mereka pun langsung mengkritik, menghakimi, merendahkan, mengolok-olok. Ya kan? Nah Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di dalam Matius pasal 7 ayat 3, di sana Tuhan Yesus berkata, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Nah Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hanya sedikit orang yang punya kebesaran hati untuk mengakui kelemahan dan berani berkata jujur kepada Tuhan bahwa ia punya banyak sekali kekurangan. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di mata dunia menunjukkan sisi kekurangan, kelemahan atau keterbatasan adalah tindakan bodoh. Tetapi dalam kehidupan rohani, saat kita mengakui betapa kita lemah, ya, terbatas dan tidak berdaya, ini sebagai bentuk penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Saat itu Tuhan akan menggerakkan tangannya untuk turut campur tangan dan melimpahkan kekuatan kepada kita. Amin. Karena itu Bapak Ibu, Rasul Paulus bisa berkata, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, untuk itulah Tuhan mengizinkan masalah, pencobaan, penderitaan, kesulitan, kegagalan kita alami supaya kita menyadari akan kekuatan kita yang terbatas. Belajar untuk hidup mengandalkan Tuhan dan tidak lagi menyombongkan diri. Rasul Paulus menyimpulkan bahwa maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Demikian di 2 Korintus pasal 12 ayat 7. Nah, Rasul Paulus mampu menyikapi kelemahan dengan sudut pandang yang berbeda Bapak Ibu. Ia tidak mengasihani diri sendiri
Dan di 2 Korintus pasal 12 ayat 9 bagian B dia berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu dengar baik, saya mau katakan begini, dengan kelemahan yang ada, kita diajar untuk hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan supaya kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Sebaliknya bersama Engkau kami cakap menanggung segala penderitaan. Berkati kami semua, berkati seluruh sahabat Galilea dalam seluruh tugas kerja hari ini. Kasih setiamu senantiasa mewarnai kehidupan kami semua di hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.